A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallah shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku di pagi hari ini ya, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjalani aktivitas dan ibadahnya. Ya, salah satunya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, baik, melanjutkan ya, untuk pelajaran akidah ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang akhlak tercela. Ya, akhlak tercela yang pertama. Ya, jadi dalam agama Islam ada yang namanya akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik-baik. Ya, contohnya seperti apa aja akhlak yang baik-baik itu? Ya, bisa saja yang pertama bersifat optimis, ya, berbuat baik kepada orang lain, ya, tidak sombong, ya, ramah, ya, lalu dermawan. Itu adalah salah satu akhlakul karimah, ya. Dan ada juga yang namanya akhlakul mazmumah ya. Jadi akhlakul mazmumah itu adalah salah satu akhlak yang memang tidak baik ya. Dalam artian tidak baik ini apa? Ya, akhlak ini harus dihindari karena dalam ajaran agama Islam akhlakul mazmumah ini tidak diajarkan. Ya, bahkan harus dihindari karena bisa menyebabkan banyak hal. Ya, bisa saja menyebabkan pertengkaran, ya, perpecahan, bahkan menimbulkan dosa yang sangat besar. Ya, baik. Nah, di dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari akhlak tercela. Ya, ada 3 di sini akhlak tercela. Yang pertama adalah pesimis, yang kedua bergantung, yang ketiga adalah putus asa. Yang pertama pesimis. Ya. Pesimis itu adalah rasa tidak percaya diri, ya, untuk melakukan suatu hal. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, haruslah kita sungguh-sungguh, haruslah kita percaya bahwasannya kita bisa melakukannya. Ya. Lawan kata dari pesimis, ya, adalah optimis. Ya, ketika optimis ya, kita ini merasa bahwasannya kita bisa melakukan sesuatu hal. Ya. Baik itu belajar, ya, baik itu kita mengerjakan PR, ya, baik itu kita menghafal pelajaran atau menghafal Al-Qur'an. Ya. Ketika kita memiliki sifat optimis, maka segala yang kita perbuat, ya, apa yang kita lakukan itu akan terasa mudah, ya. Karena ketika kita optimis, ya, di situ pemikiran kita, ya, pola pikir kita dibentuk untuk bersikap percaya diri, ya, dan beranggapan bahwasannya kita ini pasti bisa, ya, tidak ada yang tidak bisa. Berbeda lagi dengan pesimis. Ya, kalau misalkan pesimis, ya, sebelum melakukannya pun kadang kita merasa kita ini tidak mampu dalam melakukannya, ya. Bahkan bisa jadi kita ini ragu-ragu untuk melakukannya. Dan orang yang memiliki sifat pesimis ini ya, sulit yang namanya untuk maju, sulit yang namanya untuk berkembang karena ia tidak berani menanggung resiko. Ya, jadi semua perbuatan itu ada resikonya. Ya, ketika kita belajar ya, sebelumnya dari kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, ketika kita berangkat ke sekolah ya kita jalan ya atau naik kendaraan ya, itu kan harus secara berhati-hati. Ya, banyak memang resikonya, tapi kita harus bersifat optimis, harus bersifat hati-hati juga. Jadi sebelum melakukan sesuatu, biasanya orang yang pesimis ini akan berpikir tentang kegagalan terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan yang difikirkannya ini akan berhasil. Ya, bahkan sebelum melakukannya pun sudah berpikir untuk gagal. Seperti itu. Ya. Ada hal-hal yang dimana bisa kita lakukan untuk menghindari dari kata sifat pesimis. Yang pertama adalah banyak bergaul dengan orang lainnya, terutama orang-orang yang berprestasi, ya, orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Ya, jangan sampai kita ini bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, ya, yang sering bermaksiat, apalagi orang yang bermalas-malasan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus banyak bergaul dengan orang-orang atau teman-teman, ya, yang memang memiliki prestasi, ya, yang baik juga. Ya, jangan sampai yang buruk ditemani, jangan sampai seperti itu. Lalu yang kedua itu menambah pengetahuan dengan cara giat dalam belajar dan banyak membaca buku. Ya, memang kadang belajar di sini ada rasa malasnya. Ya, bahkan membaca buku pun kadang seperti itu ya, kadang suka malas, suka mengantuk dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk menambah pengetahuan
ya, digunakan dengan cara giat dalam belajar dan banyak membaca buku. Ya, di situ ketika kita menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, ya maka akan bertambah pula ya yang namanya pengetahuan kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak akan berpikir untuk pesimis ya. Kita selalu berpikir bahwasannya saya sudah punya ilmunya ya. Kita sudah punya ilmunya, kita sudah tahu bagaimana caranya, dan kita akan bisa melakukan itu semuanya. Lalu yang ketiga, mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang optimis. Sebaliknya, ya, Allah sangatlah membenci hamba-hambanya yang pesimis. Ya. Allah itu tidak suka kepada hamba-hamba yang pesimis. Ya, karena orang yang optimis itu selalu berusaha, dan Allah selalu melihat usahanya. Ya. Yang harus digarisbawahi. Ya, jadi jangan sampai kita ini pesimis, karena sifat pesimis pun bukan hanya bukan hanya dampaknya kepada diri kita ya. Ketika kita memiliki sifat pesimis, maka masa depan kita ini menjadi ya tidak bisa menjaminnya, bahkan dan lain sebagainya ya. Nah, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita memiliki sifat pesimis ya, maka Allah pun akan membenci ya. Jangan sampai kita ini memiliki sifat pesimis. Lalu yang keempat adalah menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi setiap manusia, ya memang dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan, telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Yang maksudnya sempurna ini bukan berarti tidak ada kekurangan atau bahkan banyak lebihnya. Yang maksudnya diciptakan dalam bentuk yang sempurna itu, manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia diciptakan dari tanah, berbeda dengan jin yang dari api ya. Berbeda dengan malaikat yang dari cahaya. Lalu manusia diberikan banyak sifat ya. Ada sifat baiknya, ada sifat buruknya, berbeda dengan jin yang diberikan sifat buruk saja ya. Berbeda dengan malaikat yang hanya diberikan sifat baiknya saja. Itu kelebihan dari manusia. Ya, berbeda juga dengan hewan ya. Hewan itu dia tidak punya yang namanya pemikiran ya, hanya mempunyai yang namanya insting ya. Jadi berbeda antara pemikiran dengan insting ya. Hewan itu hanya memikirkan bagaimana caranya makan, bagaimana caranya hidup ya, dan bagaimana caranya dia tidur. Berbeda dengan manusia yang memikirkan segala hal ya. Ketika kita ingin sukses, maka kita harus belajar. Ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, maka kita harus rajin menabung. Ketika kita sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi orang pandai, maka disitulah tugas kita ya. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita melupakan diri ya. Kita harus menyampaikan ilmu kita ya, harus banyak-banyak bersedekah, harus dermawan kepada orang lain ya. Dan yang terakhir ya, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari sifat pesimis ya. Banyak sekali kerugian-kerugian yang timbul akibat sifat pesimis ini ya. Bukan hanya ketika kita pesimis ya, bukan hanya kita tidak bisa melihat masa depan ya, tapi Allah juga membenci kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun bisa saja membenci kita ya, karena sifat kita yang pesimis. Karena ketika kita pesimis, ya jangan harap kita dapat melakukan sesuatu hal. Bahkan sebelum melakukannya pun kita merasa tidak mampu atau tidak bisa. Ya jangan sampai. Itu harus kita jauhi, harus kita buang jauh-jauh yang namanya sifat pesimis. Ya. Dan sifat pesimis ini kebalikannya adalah sifat optimis. Ya, yang dimana ketika kita memiliki sifat optimis, ya, kita yakin kita bisa untuk melakukan sesuatu hal. Ya, dan di situ bisa menjamin kita ke depannya ya. Bahkan Allah itu sangat menyayangi orang-orang atau hamba-hambanya yang memiliki sifat optimis. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, itu saja. Jangan lupa untuk belajar ya, karena insya Allah ya, kita akan melakukan PTS ya, pelatihan tengah semester ya. Kalau zaman dahulu itu namanya UTS ya, ujian tengah semester ya. Kalau sekarang kan namanya PTS, pelatihan tengah semester. Untuk pembelajarannya ya silahkan dipelajari yang kemarin-kemarin kita sudah pelajari ya. Jangan sampai malas-malasan. Itu saja. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.